Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu bin Arif. Hari-hari Joko Widodo menjalani pensiun sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, kelihatannya ini nggak bakal pernah tenang ya. Bukan hanya karena dia sendiri yang masih terus ingin cawe-cawe, tapi soal keabsahan ijazahnya tampaknya ini akan terus dipersoalkan. Apalagi kalau Jokowi masih terus kayak sekarang ini main peta umpet aja ya, nunjukin ijazahnya itu hanya kepada wartawan dan nggak mau ke tim pembela ulama dan aktivis yang bisa mengetes keasliannya atau tidaknya bersama timnya begitu. Dan wartawan pun kalau yang ditunjukkan ijazahnya itu kan yang di ya dipameri ijazah oleh Jokowi kan juga nggak boleh memotret juga jadi cuma melihat sekilas saja gitu. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena Pengadilan Negeri Solo atau ada juga yang menyebutnya Pengadilan Negeri Surakarta hari Kamis tanggal 24 April 2025, berarti 2 hari lagi ya, sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, 2 hari lagi, akan menggelar sidang perdana gugatan keabsahan ijazah SMA Jokowi. Seorang pengacara senior dari kota Solo mengajukan gugatan karena meragukan keabsahan ijazah SMA Jokowi yang disebut oleh Jokowi itu dia lulusan dari SMA 6 Surakarta. Waktu dipamer-pamerkan kan kemarin yang ditunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, dan kemudian ijazah UGM yang sekarang belakangan paling banyak disoal. Bukan hanya Jokowi yang digugat ini oleh Dr. Muhammad Taufik SHMH ini. Yang turut digugat juga SMA 6, KPUD Solo ya ini. Dan juga Universitas Gajah Mada turut digugat. Ini belakangan Universitas Gajah Mada kok diplesetkan jadi Universitas Geng Mulyono. Aduh, jangan gitu ya. Ini kasihan, banyak sekali alumni-alumni UGM yang juga cukup punya integritas nih jadi ke bawah-bawah ini. Tapi ya konsekuensinya seperti itulah ya. Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan Negeri Solo telah membentuk majelis hakim yang diketuai oleh Putu Gede Haryadi serta dua orang hakim anggota, yakni Sutekna dan Wahyu Prasetyaningsih. Mudah-mudahan ini hakimnya nggak macam-macam ya, karena ini persidangan yang diperhatikan oleh rakyat seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan nggak setelah kasus ini nanti tiba-tiba majelis hakimnya ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Selain gugatan ijazah palsu pada hari yang sama, besok hari Kamis tanggal 24 April itu, Pengadilan Negeri Surakarta juga itu akan menyidangkan gugatan terhadap Jokowi, gugatan Wan Prestasi dari seorang anak muda bernama Aufa Lukmana. Ini yang digugat soal mobil SMK, dan dia itu Aufa ini mengaku dirugikan karena dia ini katanya mau bisnis dan dia mau beli mobil SMK pickup 2 biji, 2 buah gitu, tapi nggak bisa membeli mobil SMK karena produknya nggak ada, sehingga kemudian dia menggugat Jokowi, Wan Prestasi, dan itu dia minta ganti rugi sebesar 300 juta rupiah karena harga per unitnya disebutkannya 150 juta. Namun menariknya ini Dr. Muhammad Taufik yang dia berarti sidangnya nanti di ruang sebelah gitu, mencurigai gugatan Aufa ini alih-alih bermaksud untuk menuntut Jokowi agar membayar ganti rugi, justru katanya gugatan itu sebagai upaya untuk melindungi Jokowi. Kok bisa gugatan tapi untuk melindungi Jokowi? Nah, kata Pak Taufik ini ya agar jangan sampai di kemudian hari itu ada orang lain yang menggugat SMK ke Jokowi. Nah, karena kalau digugat lagi dalam kasus SMK dia bakal banjir ini gugatan, karena seperti dikatakan oleh Jokowi kan yang waktu itu sudah menginden SMK kan sampai 6.000 orang. Jadi kalau 6.000 orang itu semua menggugat, waduh bakal sakit kepala ini Pak Jokowi. Karena itu kata Taufik, Aufa Lukman ini berperan di situ dia ya, karena dia ini adalah adik dari Almas Syaki Biru, seorang mahasiswa asal Solo. Mas, ya, jangan lupa ya, ini harus dicatat karena ini dia termasuk yang membuat adanya aib di konstitusi ya, yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian menjadi dasar Gibran lolos menjadi calon wakil presiden maksud saya ya. Nanti calon presidennya nanti kalau jadi tahun 2029. Ya, jadi pada waktu itu dia menjadi cawapres pada Pilpres 2024 dan kendati usianya belum mencapai 40 tahun. Jadi ya nggak terlalu berlebihan kalau kemudian Muhammad Taufik mencurigai ini karena ya kakaknya saja sudah membuat semacam landasan hukum gugatan yang kemudian menjadikan sekarang ini bangsa Indonesia tersandera semua karena Gibran menjadi wakil presiden.
Nah, yang menarik, Aufa dan Almas ini adalah anak dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi, Bonyamin Saiman. Oh, ini yang dikenal juga sering melakukan gugatan-gugatan gitu dan sering bikin heboh ya. Sebab kata Taufik, Bonyamin Saiman ini sebenarnya teman dekatnya dari Jokowi itu saat dia udah berteman dengan Jokowi sejak masih di Solo, malah suka berenang bareng katanya. Itu kata Muhammad Taufik ya. Jadi mungkin karena dia sesama orang Solo, dia pasti tahu lah. Solo kan kota kecil, jadi eh, mereka sering tahu siapa yang bermain apa begitu ya. Jadi kata Taufik kalau sudah digugat dan kemudian ini Aufa dinyatakan kalah, orang lain nggak bisa menggugat lagi karena itu di dalam hukum disebut sebagai nebis in idem. Jadi sebuah perkara yang sudah digugat nggak boleh diajukan lagi. Pengacara Jokowi, YB Irfan, juga sudah memberi syarat. Kasus gugatan yang diajukan oleh Aufa ini mudah kok dimenangkan oleh Jokowi. Apa dasarnya? Karena katanya kalau dilihat dari usianya, Aufa ini kelahiran 2000, tahun 2006. Jadi saat Jokowi jadi sales promotion boy-nya SMK, itu dia masih berumur 6 tahun. Jadi nggak mungkin dia membeli SMK. Padahal kan kalau gugatannya itu adalah wan prestasi, ya syaratnya harus ada perjanjian antara dua pihak. Kalau nggak ada perjanjian antara Aufa dengan Jokowi, ya nggak bisa dia melakukan gugatan wan prestasi. Kalau saya sarankan kemarin sebenarnya class action ya rame-rame gitu gugat yang 6.000 orang itu. Kalau benar yang dikatakan oleh Taufik ya sebaiknya kita fokus aja lah ke soal gugatan ijazah Jokowi itu. Kita tunggu soal SMK nanti kalau ada orang yang betul-betul membeli inden untuk beli SMK tapi sampai sekarang mobilnya nggak datang. Salah satunya Roy Suryo. Ayo ngaku Mas Roy. Anda kalau Roy Suryo kan bukan hanya dia inden SMK, bahkan dia yang menyetiri SMK itu bersama dengan Wakil Wali Kota Solo pada waktu itu Efik Rudi Hadiatmo membawa mobil itu ke Jakarta dan ini untuk menjalani uji emisi. Uji emisinya nggak lolos. Tapi gara-gara itu kemudian nama Jokowi itu melambung tinggi jadi tokoh jadi pembicaraan nasional dan kemudian dia seperti kita ketahui terpilih menjadi gubernur Jakarta dan menjadi tidak tertahankan lagi setelah itu menjadi presiden sampai 2 periode. Mas Roy Suryo memang punya salah besar juga di sini, makanya dia sekarang harus teriak kencang soal Jokowi supaya ini apa ya supaya dia melakukan penebusan dosa lah gitu ya. Tapi kalau orang Islam nggak ada penebusan dosa, bayar utang lah kepada publik karena sudah pernah ikut mempromosikan Jokowi, jadi punya andil salah. Keabsahan ijazah Jokowi ini sesungguhnya juga sudah pernah digugat loh, sampai 2 kali dan bahkan sudah diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun kata Taufik, Pak Muhammad Taufik, ini nggak berlaku ajas nabis in idemnya ya. Gimana kok nggak berlaku di sini, walaupun kasusnya sudah pernah diadili di pengadilan. Nah, kata Taufik, mengapa dia tetap melakukan itu? Karena ini merupakan bentuk sanggahan terhadap 2 putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang oleh media disebut memenangkan Jokowi. Sebenarnya nggak ada kata itu ya. Sebab pada gugatan pertama, penggugatnya itu Bambang Trimulyono. Ya, ini yang orang sebenarnya pertama kali menggugat keabsahan ijazah Joko Widodo. Ya, Bambang Tri itu sebagai penggugat ditetapkan jadi tersangka. Pada waktu itu apa ya jadi dia pada waktu itu dianggap melanggar Undang-Undang ITE, kemudian penyemaran nama baik dan menimbulkan keonaran kan. Kemudian dia diadili di Pengadilan Negeri Surakarta dan kemudian bersama dengan Gus Nur dia divonis 6 tahun. Nah, karena dia sudah ditetapkan jadi tersangka Bambang Trimulyono itu dan kemudian dia bahkan divonis dengan begitu secara legal standing dia kesulitan untuk membuktikan bahwa jasa Jokowi itu palsu. Sementara pada gugatan yang kedua yang diajukan oleh kalau nggak salah ini Bang Egy dan kawan-kawannya Egy Sujana ya ini tim pembela ulama dan aktivis yang kemarin mendatangi rumah Jokowi di Solo. Ini kan oleh hakim dinyatakan apa ini bahasa Belandanya NO, need onwakkelijk verklaard. Nah, ini mudah-mudahan nggak salah ya bacanya. Alias tidak dapat diterima karena adanya cacat formal. Nah, Taufik menjelaskan gugatan terbaru ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa pengadilan ini bukan mencari siapa yang kalah dan menang, namun sebagai tempat mencari keadilan. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu dasar dari pengadilan. Pokok gugatan ini menurut Taufik adalah Jokowi mendaftarkan diri sebagai pejabat publik dengan cara yang tidak sah. Ketika seorang pejabat itu memberikan atau melakukan kebohongan publik, itu kan sangat berbahaya sekali. Jika gugatan ini dapat dibuktikan kebenarannya, wah ini yang seru ini. Taufik menyatakan bahwa utang negara yang mencapai
angka 7.000 triliun itu akan menjadi tanggung jawab pribadi Joko Widodo. Karena jabatannya selama ini tidak sah. Kalau terbukti palsu, utang negara jadi tanggung jawab pribadi. Itu konsekuensi logisnya, kata dia. Meskipun ini banyak sekali ahli hukum tata negara yang nggak sepakat soal ini, termasuk Pak Mahfud MD katanya. Ini nggak berlaku begitu, itu karena itu malah masalah administrasi negara katanya. Oke lah, tapi biasa kan kalau dalam hukum, dunia hukum itu ada jargon, kalau ada dua orang pengacara, dua orang ahli hukum, maka akan ada dua pendapat hukum. Gitu. Kalau ada tiga, mungkin bisa empat gitu ya. Nah, kita tunggu saja lah bagaimana kelanjutannya. Dalam gugatan kali ini, Taufik itu dibantu oleh tim pengacara yang tergabung dalam, namanya menarik ini, tipu UGM. Apa sih tipu UGM itu? Saya penasaran, saya cari-cari. Oh, singkatannya tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu. Maksa banget ini ya. Gugatan diajukan dengan dasar adanya dugaan ijazah palsu Jokowi, sehingga banyak pihak yang ingin menguji kebenaran dari berita tersebut. Salah satu dasarnya adalah adanya ketidaksinkronan data. Pada waktu Jokowi mendaftar sebagai wali kota Surakarta, dia mengaku sebagai lulusan SMA 6 Negeri Surakarta. Diketahui pada saat itu belum terbentuk sekolah dengan nama SMA Negeri 6 Surakarta. Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta itu pada tanggal 9 Agustus 1985, yang mana pada tahun tersebut Jokowi baru saja lulus dan wisuda dari Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Oleh karena adanya data yang tidak sinkron, ijazah sarjana Jokowi yang diperoleh di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, jurusan Teknologi Kayu pun dianggap sama tidak jelasnya. Ya kalau ijazahnya palsu, SMA-nya kan berarti dia nggak sah juga ijazah sarjananya ya. Selain itu, Jokowi mengaku mendapat gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan Teknologi Kayu. Padahal sejak berdirinya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sampai dengan hari ini nggak pernah ada jurusan Teknologi Kayu. Jadi ini double-double. Bagaimana respon Jokowi? Dia sempat memberikan tanggapan loh, katanya ketika itu dia menyatakan begitu. Kita ingin menunjukkan bahwa betul-betul saya ini kuliah di Fakultas Kehutanan. Betul-betul ijazah dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan. Tidak hanya sekali kan oleh rektor, oleh dekan, sudah dibuka seperti itu. Itu kata Jokowi kepada wartawan hari Jumat tanggal 11 April 2025. Jokowi menyatakan pengacaranya itu sedang mengkaji kasus ini dan siap menempuh jalur hukum jika ada pihak yang mempermasalahkan ijazah palsu itu. Nah sekarang harusnya dia masuk ke pengadilan juga karena ini sedang bergulir ke pengadilan ya. Memang sudah ada pengacara yang ditunjuk ya. Kalau masih ada urusan huruf lah, nanti urusan angka, dan yang paling penting siapa yang mendalilkan itu, dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia juga yang membuktikan. Kalau dalam kasus ijazah SMA ini harus dia yang membuktikan ya, karena digugat keabsahannya, nanti pengadilan yang akan memanggilnya. Ini menarik ini, mesti kita tunggu itu ya. Kan soal ini sampai sekarang nggak jelas kok ya, walaupun Jokowi sudah bersedia bertemu dengan tim pembela ulama dan aktivis itu ya, tanggal 16 April ya, sehari setelah para aktivis dan juga para alumni menggeruduk kampus UGM. Pada waktu itu anehnya dia tetap bersikukuh ketika bertemu TPUA, dia tidak mau menunjukkan ijazahnya. Dia tadi itu yang dasar yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Tapi ternyata dia sebelumnya menunjukkan itu kepada para wartawan. Lucunya, walaupun dia membawa ijazahnya lengkap dari SD, SMP, SMA, termasuk SMA 6 tadi itu, dan juga ijazah UGM, yang ini tadi kan ijazahnya dibedakan, yang ijazah SD sampai SMA satu bendel, kemudian UGM di bendel yang berbeda, tapi pada waktu itu wartawan hanya boleh melihat, tidak boleh memotret, apalagi merekam videonya gitu ya. Nah ini saya kira ini kasusnya akan masih terus berlanjut. Sekarang Pak Jokowi hadapi dulu saja ini kasus yang di Solo ini nggak main-main loh ya, kalau sampai terbukti ijazahnya palsu karena mengaku sebagai lulusan SMA 6 padahal faktanya dia adalah lulusan SMPP, ini